terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Tentunya seperti janji kita di awal, kalau setiap hari Minggu kita ada tamu nih. Kali ini tamu kita sudah ada spesial nih. Ya. Kita datangkan yaitu Bapak Igede Putu Eka Budiase SEMM. Selamat pagi Swastiastu, selamat pagi Pak Eka. Pak Eka ya tadi kita Pak. Kita manggilnya Bapak Gede, Pak Putu. Oh ternyata kita salah. Salah Pak Eka. Pak Eka, terima kasih loh pagi-pagi ini sudah hadir ngobrol sama kita. Jauh-jauh dari Renon loh Bapak ya ke sini ya, ke studio ya. Benar. Dengan tema kita pagi hari ini adalah pengembangan perekonomian dan kemandirian desa. Iya. Kita akan lebih banyak ngobrol terkait desa wisata ya Pak Eka ya. Ya. Tapi tahan dulu ya Pak Eka. Desa wisata Nanti yang kita memang kita akan bahas. fokus. Ya. Oke, baik. Tahan dulu Pak Eka. Kita ada informasi juga nih untuk pemirsa rencana pengembangan 5 desa wisata di Kabupaten Badung yang ditargetkan rampung tahun 2020 diapresiasi kalangan Dewan Badung. Program Pilot Project Desa Wisata yang digulirkan dapat terwujud dengan mengangkat potensi lokal desa sehingga warga desa bisa merasakan manfaat keberadaan desa wisata. 5 desa wisata yang akan dikembangkan kembali adalah Desa Bongkasa Pertiwi, Sangeh, Pangsan, Carangsari, dan Mengwi. Pengembangan desa wisata saat ini telah merampungkan tahap uji kelayakan atau feasibility study. Tahap selanjutnya adalah pembuatan master plan dan DID. Pengembangan kembali 5 desa wisata ini mendapat apresiasi dari Ketua Komisi 4 DPRD Badung, An Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, yang membidangi pendidikan, pariwisata, dan kesehatan. Menurutnya, pengembangan desa wisata ini semuanya berada di wilayah Badung Utara, sehingga sangat tepat untuk pemerataan kue pariwisata. Desa wisata yang telah memasuki tahap master plan harus betul-betul dibuat rencananya sesuai potensi desa yang dimilikinya. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk mengangkat potensi desa sehingga dapat dinikmati masyarakat. Memaksimalkan pengembangan desa wisata, segi SDM dan manajemen perlu dipersiapkan. Regulasi kajian harus jelas, tepat guna dan sasaran. Jangan sampai terjadi seperti kasus pengembangan desa Bahel yang tidak berjalan. Khususnya kelima desa wisata yang ada di Badung Utara itu di sini biar betul-betul dibuatkan yang namanya suatu master plan ya, biar betul bagaimana yang namanya secara kajian-kajiannya itu biar betul-betul jelas, karena tujuannya adalah untuk membangun desa wisata yang ada di Badung Utara. Dari dampak positifnya kalau menurut kami yaitu bisa potensi lokal kita khususnya di desa-desa tersebut ada potensi lokal yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan suatu pekerjaan, lowongan pekerjaan, tapi harus dia paham tentang yang namanya dia memperbaiki dari segi SDM ya. Kalau dia namanya pengembangan desa wisata yang terpenting harus satu penguasaan bahasa terutama kan, dan dia bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di sana. Sebelumnya, Bupati Badung menggelar pertemuan dengan perwakilan pengurus 5 desa wisata. Pengembangan desa wisata ditarget akan terwujud pada tahun 2020. Desa wisata ini merupakan program upaya membangun desa. Harapannya dengan pengembangan desa wisata, peluang kerja dan potensi yang ada di desa akan bisa dinikmati oleh masyarakat desa. Winata Bali TV. Nah, itu dia desa wisata. Jadi kalau misalnya nonton TV ya gitu ya. Jadi berita-berita itu selalu desa wisata, pengembangan desa wisata. Ini desa wisata Pak Eka. Desa wisata apa sih sebenarnya desa wisata itu Pak Eka? Mungkin kan kita juga kadang-kadang apa sih sebenarnya desa wisata itu? Apakah desa yang berbasis wisata atau desa pariwisata? Itu dia kadang-kadang suka salah kaprah. Silakan Pak Eka. Oke, terima kasih. Desa wisata mungkin masyarakat menyebutnya terkadang juga kebolak-kebalik gitu. Yang kita akan tekankan di sini adalah desa wisata. Desa wisata menurut kami adalah bagaimana sebuah desa menjadi penyangga, menjadi penyangga wisata ataupun wisatawan yang memang membutuhkan untuk berwisata. Lalu apa yang dijual oleh desa tersebut? Nah kan ini menjadi pertanyaan besar, sehingga kenapa harus desa wisata? Kenapa tidak kota wisata? Kenapa tidak kota wisata dan lain sebagainya? Desa memiliki berbagai potensi yang sebenarnya kita sudah tahu, walaupun masyarakat menutup mata dalam hal ini tentang potensi yang dimiliki oleh desa, namun kita harus menyadari bahwa yang ada, yang bisa menarik kedatangan wisatawan itu adalah
keunikan dan pembeda daripada daerah-daerah yang dimiliki. Oke. Sehingga sangat potensial sekali kita berbicara desa wisata. Banyak hal yang perlu kita bahas, banyak hal juga yang perlu dikembangkan oleh berbagai pihak, berbagai pemegang kepentingan untuk hal ini. Oke. Ya, nah, untuk sementara kondisi dari desa wisata itu seperti apa Pak sekarang? Oke. Dari masukan yang kami dapatkan, karena kami sudah hadir di berbagai desa, baik desa yang baru mengembangkan konsep desa wisatanya, maupun desa yang sudah mendapat label atau mendapat izin, mendapat pengesahan sebagai desa wisata. Ya. Nah, kondisi desa wisata kita saat ini khususnya di Bali adalah banyak yang tidur, banyak yang tiarap. Banyak yang tidur. banyak Ya. yang Ini nggak tidur. cuma manusia ya, ternyata manusia. Ternyata desa wisatanya juga banyak Betul. yang tidur. Gitu. Banyak Harus yang dibangunkan tidur, harus sepertinya ya. dibangunkan ini. Kami hadir, kami adalah salah satu pemerhati, kami adalah salah satu konseptor untuk bagaimana kami bisa berbagi kepada desa-desa dalam konsep mengembangkan desa wisata tersebut menjadi desa wisata yang memiliki keunggulan dan keunikan. Dan di sisi lain kami juga hadir karena kami diundang, karena kami diminta untuk hadir oleh desa wisata yang dalam tanda kutip tidur saat ini. Sudah menyandang predikat desa wisata namun tidur. Kalau boleh kami sampaikan, ada beberapa desa wisata yang memang sudah bergeliat. Pada kesempatan ini, salah satu contoh desa wisata yang memiliki potensi dan sudah go internasional karena kunjungannya sudah oleh mancanegara. Iya. Ada namanya desa wisata Dukuh Penaban. Dukuh Penaban. Ya, Saya belum pernah dengar ya, di mana ya Pak ya? Sangat Iya, itu di sangat mana ya, asing Pak? kan? Karena desa ini terdiri dari hanya 2 banjar. Ya. Ini bayangkan saja. Wow. Desanya ada di sebenarnya tidak jauh dari kota Amlapura, namun ini masih kategori terkebelakang sebelumnya. Berkat gotong royong, berkat inisiatif dan berkat kerjasama yang sangat bagus dari Desa Pekraman Dukuh Penaban tersebut, akhirnya ini kita launching. Oke. Dan hari ini, nah ini juga untuk masyarakat Bali yang sangat kami hormati, pelestarian lontar itu ada di Desa Wisata Dukuh Penaban. Karena di sana ada Museum Pustaka Lontar yang sudah dikunjungi oleh berbagai negara. Bahkan mungkin per hari ini sudah lebih dari 5.000 jenis lontar yang luar terkoleksi di sana. biasa. Jadi anak-anak muda ini harus tahu nih. Iya, kita harus tahu nih, kita harus ke sana, betul Pak. Kemudian itu gimana lagi Pak? Nah, kalau kita berbicara potensi desa wisata Dukuh Penaban, orang akan tidak melihat bahwa ini tidak ada apa-apanya. Iya. Karena hanya terdiri dari 2 banjar, yaitu Banjar Dukuh dan Banjar Penaban. Yang tidak kaya, tidak di pinggir pantai, tidak memiliki bukit, tidak memiliki ngarai. Tidak memiliki sawah juga. Iya, iya. Nah, namun berkat konsep yang di-create oleh perjuru desa di sana bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan salah satunya adalah kami, maka ini saat ini menjadi ikon di Karangasem. Luar biasa, Yaitu Pak. sebagai desa wisata dengan keunikannya yaitu Museum Pustaka Lontar. Jadi memang nggak sebatas kuliner saja seperti itu ya Pak ya, kalau kita gali lagi nih terkait dengan potensi dari desanya itu. Jadi ternyata lontar juga. Betul. Kuliner ini kan salah satu pelengkap Iya, betul. sebenarnya, ya. Nah, itulah yang harus ada pada setiap desa wisata. Jangan semua kuliner Iya, betul, dari Pak. A sampai Z. Iya, iya. Nanti ada koleksi sawah-sawah dari A sampai Z. Nah, inilah yang mungkin akan kita Iya, kupas pada iya, pertemuan Karena ini memang juga. selama ini yang kita kenal itu yaitu desa penglipuran yang mungkin orang luar pun lebih mengenal desa penglipuran. Iya. Ternyata di Amlapura juga ada Pak ya. Ada loh, luar biasa loh, dan kita memang harus tahu itu ya. baru salah satu. Itu baru salah satu yang mungkin. Iya loh, wow. Gimana yang lain? Oke. Pak, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya terkait tentang desa wisata. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap di seputar Bali Pagi akhir pekan. Iya, kita lanjut lagi Pak ya berbicara tentang desa wisata. Kalau tadi Bapak sempat bilang masih ada beberapa desa wisata yang masih tertidur. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Nah, inilah mungkin yang sangat perlu digali, sangat perlu difahami sehingga tidak akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Masalah pertama yang kita temukan adalah adanya konsep pengembangan awal yang tidak berdasarkan pada potensi yang ada pada desa itu. Nah,
mungkin mohon maaf kalau saya katakan ada konsep latah gitu. Iya. Semua Iya. ngikutin apa air terjun semua gitu. Nah, kuliner semua. Nah, ini kapan memiliki competitive advantage desa itu sebagai tujuan wisata gitu kan. Nah, Betul. hendaknya itu yang pertama. Nah, yang kedua ada memang kalau kita berbicara sumber daya manusianya itu Iya. memang menjadi faktor. Mhm. Salah satu faktor adalah penyebabnya juga. Yang berikutnya adalah pengelola. Nah, jangan salah juga ini ada manajemen pengelola yang mungkin belum mendapatkan transfer knowledge dari manajemen modern. Oke. Karena bagaimanapun sebuah usaha apalagi namanya desa wisata itu adalah satu desa loh yang dikelola. Iya, Iya. iya. Dan berbagai aspek. Hmm. Ini membutuhkan manajemen yang kekinian. Iya, iya. Bila mana perlu sudah mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi sehingga pengelolaannya akan bagus. Nah, kembali menyoroti ke masalah konsep awal. Yang menjadi kendala utama seperti kami dapat masukan dari salah satu desa wisata di Tabanan, itu datang kepada saya, Pak. Saya sudah lebih dari 9 tahun desa kami sebagai desa wisata, tapi keadaannya mati suri, Pak. Kira-kira apa nih yang bisa kami lakukan? Nah, setelah kami datang, kami 3 kali ke desa itu dan kami bertatap muka dengan warga. Kami mencoba memberikan pembaharuan konsep dan akhirnya Astungkare kami katakan ada perubahan. Iya, iya. Nah, termasuk juga dalam waktu yang berjalan kami juga diundang di Karangasem, ada desa wisata yang sudah juga mengantongi legalitas sebagai desa wisata, namun dalam forum adat tersebut juru bendese mengatakan bahwa kami tidur, kami punya sertifikat desa wisata, tapi kami tidak bisa bergerak banyak. Nah, kami Tidak bisa mohon, berkembang. kami mohon Pak Eka melalui organisasinya, melalui ini untuk datang kepada desa kami. Nah, Oke. itu terjadi pada saat kami sosialisasi karena kami diundang juga oleh desa sebelahnya. Desa tersebut, desa sebelah ini sedang mengembangkan, sedang bergiatnya mengembangkan desa wisata. Nah, kami diundang konsep apa yang tepat karena desa ini memiliki beberapa potensi yang layak dikembangkan. Nah, ini sedang dalam tahap kami menyusun konsep. Mudah-mudahan konsep ini menjadi jawaban sehingga dalam 10 tahun ke depan desa wisata yang kami dampingi dari awal pengembangannya ini tidak mati suri dan tidak tidur. Oke. Nah, kendalanya lagi adalah bagaimana kembali kita mengatakan bahwa dibutuhkan secermat mungkin ya pengklasifikasian untuk pemberian sertifikat desa wisata. Itu yang lebih penting. Oke, dari kendala-kendalanya seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya untuk pengembangan desa wisata sendiri itu ada kriterianya nggak sih Pak? Ada syarat-syarat untuk tertentu desanya, yang harus diikuti supaya oleh sebuah desa bisa jadi sebuah desa wisata. Sesuai dengan beberapa kali kami menghadiri sosialisasi di dinas terkait, terutama di dinas pariwisata, dan juga pada beberapa seminar yang menghadirkan dinas-dinas terkait, bahwa itu ada kriterianya, itu ada syarat-syaratnya. Nah, masukan kami sebagai praktisi dan sebagai konseptor adalah bagaimana instansi terkait ini bisa memperbaharui atau justru menambahkan pada syarat-syarat itu ada syarat lagi yang mana syarat itu akan bisa dikedepankan, akan syarat itu menjadi sebuah faktor utama sehingga bisa tertanggulangi adanya desa wisata yang tidur atau mati suri. Oke. Nah, ini harapan kami ke depan terhadap dinas terkait. Jadi sejauh ini peran pemerintah untuk pengembangan desa wisata itu sendiri bagaimana Pak? Kami melihat peran pemerintah sudah sangat bagus. Ya. Nah, sudah sangat bagus. Ini dibuktikan dengan adanya seminar, difasilitasi berbagai, termasuk juga pembangunan infrastrukturnya juga sudah didanai oleh pemerintah. Ini sangat bagus. Namun, nah kembali lagi, pemerintah itu memiliki keterbatasan sehingga membutuhkan peran serta masyarakat dan kontribusi dari berbagai elemen masyarakat. Kita sebut saja desa A. Di desa A ini sudah pasti banyak sumber daya atau masyarakatnya yang merantau, yang memiliki kompetensi pada bidang-bidang. Kita sebut saja bidang pariwisata. Nah, begitu mereka bekerja di instansi atau di perusahaan pariwisata, otomatis sudah terjadi transfer knowledge pada sumber daya yang ada. Nah, kembalilah ini ke desa tanpa harus meninggalkan kerja yang sebelumnya, kembali ke desa bagi waktu part time untuk bagaimana berkontribusi terhadap desa. Pelestarian
pemberdayaan ini akan sangat-sangat ada, sangat-sangat tumbuh di desa itu kalau ini bisa dijalankan dengan baik. Sinergitas ini sangat dibutuhkan. Jadi seperti contohnya Yupi, kalau kita sekolah ke luar negeri, balik dari luar negeri, kita kembangkan di desa untuk Desa sebuah desa. sendiri. Keren banget ya. Sangat anak-anak muda ini Betul, memang Iya kan? harus gitu. Anak muda nih terutama ya Pak Eka ya. betul. Anak muda ini bukan saja menjadi pelaku, tapi jadilah pionir, jadilah penggerak. Kalau jadi pelaku itu kan disuruh. Iya, ya. betul. Tapi kalau jadi penggerak itu punya inisiatif Inisiatif, sendiri. Lalu itu dia. daerah ini akan dibangun oleh siapa? Kalau tidak anak-anak muda ini mulai mengambil tongkat. Betul. Tongkat betul, apa? betul. Tongkat karier, tongkat politik bila mana perlu ambil karena Iya. anak muda lah yang bisa merubah perpolitikan di dunia ini Wah, kan. luar Dan biasa. Bali khususnya. Jadi gitu jangan kan. malu-malu gitu ya untuk mengembangkan desanya sendiri nih Iya, misalnya. Jangan sekolah malu. keluar kan, balik ke Bali lagi. Jangan ragu. Jangan Iya. ragu. Jangan malu, jangan ragu. Betul. Karena kekuatan Bali itu ada di desa. Begitu Betul. desa rapuh, Bali mungkin akan Oke. tidak lama kita Dimulai nikmati dari saat ini. anak Wah, muda. anak muda. Sudah tidak muda lagi. Ya, 40 tahun Masih muda. Kategori. Masih muda ya? Masih muda Pak ya? Masih Oke. muda. Oke, Itu kategori saya anak. masih jauh berarti ya. Masih Masih jauh. muda banget berarti Sehingga kita. harapan kami sebagai generasi sebelum adik-adik adalah silahkan bangun, jangan malu, dan jangan ragu. Ya, oke. Pride timbul dari diri sendiri. Pride timbul dari anak muda sebagai warga desa. Ya. Desa penyangga pariwisata. Ada metropolis. Kita berbicara satu kota metropolis nih. Iya. Kategori metropolis mungkin menurut kami adalah ya sudah terjadi kehidupan yang hampir dari seluruh dunia sudah ada. Iya, 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 iya. iya. Namun ada satu daerah yang memang bisa bertahan budayanya di tengah-tengah itu. Bertahan kuat banget. Nah, di tengah-tengah pertahanan budaya, nah anak muda masuk ini membuat sinergitas di sana, ada keseimbangan. Apa yang harus diseimbangkan? Yaitu kelestarian. Oke. Alamnya harus lestari, budayanya harus lestari, peninggalannya lestari, dan sinkron dengan meningkatnya ekonomi daerah itu, desa itu. Bagaimana kalau desa penduduknya ekonominya masih minus, Oke. masih prasejahtera? Nah, kalau tidak sekarang anak muda yang ngambil estafet, tongkat estafet itu ya sudah kita akan Oke. give up. Betul, betul. Tapi betul. Bali never give up. Iya, jadi Bali harus never give sebagai up. anak muda kita itu harus bangga juga Iya. menjadi anak desa gitu ya. Jangan sok kekotaan gitu. Nah, boleh menjadi Iya kan? Setuju, Pak Eka. komunitas kota, boleh menjadi generasi yang Boleh menjadi, metropolis, ya, boleh. tapi jangan lupakan akar. Don't forget your root. Pride be your root. Atau bangga dengan akar kita. Nice. Luar biasa Luar biasa. banget. Ini semangat lagi untuk membangun semangat membakar semangat jiwa anak-anak muda. Oh, iya. Iya, Pak Eka tahan dulu, nanti kita masih akan ngobrol lagi di sesi selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Oke, masih bersama dengan Pak Eka nih. Dan tadi kalian asik banget ngobrolnya. Ini ngomongin tentang desa wisata juga. Sampai dicuekin loh saya loh. Aduh luar biasa kalian ya. Baik Pak Eka. Ini tadi kalau kita sudah berbicara nih ya terkait dengan kendala juga tadi, kemudian kriterianya. Kemudian ini sebenarnya seberapa penting sih Pak Eka pengembangan desa dan kemandirian dari segi pariwisata? Ini kan Bali identik sekali dengan pariwisata Pak Eka. Ya. Seberapa penting gitu ya? Ini sangat penting kalau kita bicara. Ini Oke. sangat penting karena apa? Karena pusat ekonomi, pusat pergerakan, pusat makan kita ada di desa. Ya. Kita bertanya siapa yang tidak makan beras? Oh, saya makannya roti. Roti bahannya dari apa? Dari tepung. Tepung bahannya dari apa? Dari beras. Nah, beras atau gandum. Gandum. Hasilnya adalah pertanian. Betul. Hal-hal ini yang memang kita harus jujur akui, kita juga harus jujur sebagai anak muda, sebagai masyarakat, bahwa potensi desa sangat besar. Ya. Begitu desa maju, masyarakat akan menikmati kehidupan yang harmoni. Begitu perekonomian desa bergerak, begitu perekonomian desa semakin berdaya, maka semua aspek akan bergerak. Kerajinan juga akan bergerak. Kuliner juga akan bergerak. Akan banyak inovasi-inovasi baru yang akan dihasilkan oleh para pengusaha muda. Nah, saya sangat senang kalau kita berbicara young entrepreneur. Dari mana datangnya? Adalah dari anak-anak atau dari masyarakat
yang sudah mendapatkan knowledge transfer di mana mereka sebelumnya bekerja. Ini dibawa ke desa, dibawa ke daerahnya. Untuk apa? Untuk berkontribusi terhadap daerahnya, memajukan, diterapkan di sana. Satu contoh yang kami konsep adalah bagaimana sebuah desa wisata ini akan bisa menyamai standar bintang 5. Ya. Pertanyaan masyarakat, mana bisa Pak katanya. Oh bisa, saya jawab. Satu contoh. Sekarang desa wisata ini kedatangan rombongan tamu yang menginap di bintang 5, di hotel bintang 5. Nah, otomatis karena standar hotelnya bintang 5, makanannya juga minimal harus Bintang 5. bintang 5 koknya. Koknya, ya. Nah, kami menyatakan kepada desa itu bahwa di desa ini ada nggak masyarakat, anak muda atau siapa saja yang bekerja di hotel? Oh ada Pak. Malah ada yang di kapal pesiar. Malah sudah sekian tahun di Grand Bali Beach dan lain Saya sebagainya. tidak terpikir sampai segitunya ya, Nah, ternyata ya. ini yang harus kita jujur akui. Iya. Kita jujur akui. Begitu ada rombongan, ini kan rombongan ini tidak setiap hari. Tapi pada hari-hari tertentu dan itu pun sudah melalui reservation jauh-jauh hari. Kami menyarankan pada saat itu cook atau chef atau sejenisnya yang memang sudah biasa in charge di hospitality bintang 5 ini harus balik ke desanya memberikan serve plus. Nah, ini baru dari sisi kulinernya. Di samping memang kuliner tradisional asli desa itu harus dipersembahkan dan diperkenalkan. Bagaimana dengan higienisnya? Orang-orang ini yang bekerja di hospital udah tahu, oh ini loh standar higienisnya bintang 5. Termasuk juga penginapan ini pernah menjadi perdebatan waktu kami sosialisasi tentang konsep kami. Pak, kalau kami kedatangan tamu yang ingin menginap di hotel, kami harus bangun hotel dong di desa kami. Kami katakan no, nggak pernah. Desa wisata tidak akan pernah mengakomodir investor yang membangun hotel. Tidak akan pernah. Karena apa? Resikonya terlalu tinggi. Kami juga pernah berbicara pada sebuah seminar bahwa ada sebuah instansi akan membangun 100 desa wisata. Tujuannya apa? Akan ada network pencairan bantuan kredit. Nah, kami terus terang kami dari Taksu Bali yang memang kami concern dengan konsep pengembangan desa wisata berbasis pelestarian dan pemberdayaan, kami berargumen jangan. Karena apa? Ini terlalu tinggi konsekuensinya. Begitu hotel ini yang dibangun dari dana pinjaman di desa wisata ini stagnan dan tidak menghasilkan. Nah, apa jalan terakhir? Terjadilah eksekusi lelang. Nah, yang dilelang ini apa? Berarti kan bagian dari aset desa itu. Nah, ini yang menjadi masalah. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan mudah-mudahan tidak akan pernah ada investor yang masuk memiliki desa wisata itu. Karena desa wisata konsepnya itu dari, oleh dan untuk warga masyarakat itu. Dari, oleh dan untuk masyarakat. Nah, Pak Eka sini ada yang ingin disampaikan nggak kepada pemirsa di rumah? Terakhir nih Pak Eka. Terkait tentang desa wisata. Oke, kepada masyarakat. Dan juga harapannya Pak Eka. Saya ada 2 penyampaian. Pertama kepada masyarakat. Dari anak muda sampai yang sudah usur, berbanggalah dengan desa yang Anda miliki. Bangunlah desa Anda karena kekuatan dan akar kekuatan Anda ada di desa. Sejauh mana Anda merantau, desa adalah tempat terindah untuk kita kembali. Nah, kepada masyarakat itu yang kami sampaikan. Namun kepada pemerintah mohon lebih selektif untuk menentukan atau memberikan kriteria, memberikan izin kepada desa wisata. Libatkanlah masyarakat, libatkanlah elemen masyarakat yang memang memiliki kemampuan untuk menemukan berbagai faktor yang bisa memberikan keunggulan sebelum desa itu ditentukan atau diputuskan menjadi desa wisata. Itu mungkin. Setuju sekali ya. Dan jadi sejauh manapun kita sekolah atau mungkin sejauh manapun kita merantau Pak ya atau bekerja, tetap balik ke desa ya. Untuk mengembangkan desa. Luar biasa. Membangun dan mengembangkan desa itu. Luar biasa Pak Gede Putu Eka Budiasa SEMM. Dengan tema kita hari ini adalah pengembangan perekonomian dan kemandirian desa. Dan beliau ini adalah selain seorang akademisi, beliau adalah Direktur Taksu Bali ternyata loh.
Wow, luar Jadi kalau biasa. mau berkonsultasi tentang pemberdayaan desa, Ya. bisa Bisa langsung dengan beliau. Luar Datanglah biasa. kepada kami dan kami siap berbagi. Karena bagi kami desa itu Pastinya. adalah aset yang termahal. Luar biasa Pak. Baik, terima kasih banyak loh Pak Pak Eka. Eka, Kita jadi sama-sama. kita jadi Ya. punya apa namanya punya tambahan ilmu ya. lagi Ilmu gitu lagi ya, punya ya. edukasi lagi tentang desa wisata. Nggak cuma nonton aja di TV Warawiri gitu ya berita-berita desa wisata. Oke. Terima kasih sekali Terima lagi kasih. Pak Eka Ya, luar sama-sama, biasa. Pak Eka. Nanti Ya. kapan-kapan kita undang Baik. lagi ya Pak Eka Ya. ya. Terima kasih Terima kasih. banyak.